Halo semuanya, selamat datang di CCIT Podcast. Balik lagi bersama aku Indah yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Di sini kita akan ngobrol santai seputar dunia kuliah dan karir langsung dari para pengalaman yang nyata. Di episode kali ini kita kedatangan alumni CCIT yang akan berbagi cerita dari masa belajar dan sampai masuk ke dunia kuliah kerja. Nah, jadi buat kamu yang masih bingung menentukan pilihan, semoga obrolan ini bisa jadi referensi. Langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, boleh kali Kak, kita perkenalan diri dulu, nama kakaknya siapa dan kakaknya dari alumni angkatan berapa nih? Oke, halo semuanya teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Gilang. Aku dari angkatan 2020 dari jurusan Digital Creative Media. Lulusnya itu tahun 2022. Tuh. Oke, saat ini Kak Gilang lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sih sebenarnya aku ini lagi sibuk lagi growthin bisnis gitulah. Jadi bisnisnya itu industrinya tuh di marketing agency, 360 marketing agency kayak gitu. Oke, kalau untuk tadi kan untuk segmen pertanyaan lagi sibuk apa nih Kak Gilang? Yap. Untuk sekarang boleh nggak sih Kakak Gilang ceritain dulu sebelum masuk CCIT nih, latar belakang pendidikan Kak Gilang tuh apa sih? Oke, nah ini menarik nih. Jadi sebenarnya masuk CCIT ini, aku ini sebelumnya pernah kuliah juga, tapi pindah masuk Pindah. CCIT gitu. Iya. Jadi kuliah sebelumnya ini ngerasa kayak bukan aku banget nih Oh gitu. iya. Terus aku ngeliat kayak CCIT itu dari internet dan dari teman-teman juga, rekomendasi dari teman. Itu kayaknya menarik nih untuk dipelajarin di industri kreatif kayak gitu. Karena kan menurut aku kan digitalisasi tuh udah bagus banget sekarang gitu, dan Benar, kedepannya itu prospeknya bagus banget gitu benar, benar. sih kalau dari aku. Dan akhirnya aku mutusin untuk coba daftar di CCIT dan ternyata keterima gitu. Akhirnya aku konsul sama orang tua dan ya udah ini pilihan aku, akhirnya aku masuk CCIT gitu sih. Hmm, Awal CCIT. gitu ya. Mm-mm. Jadi apa sih emang yang buat Kak Gilang tertarik gitu untuk belajar di CCIT ini? Aku ini sebenarnya suka sama hal baru gitu. Jadi Hmm, industri kreatif itu menurut aku hal baru dan menarik banget untuk dipelajarin gitu di DCM ini, karena kayak ngelihat jurusan-jurusan kuliah tuh ya mungkin udah banyak gitu orang masuk di situ benar. kan, dan aku ngelihat digital kreatif media ini kayak baru gitu, hal Mm-mm. baru gitu. Aku tertarik banget sih buat nyobain Mm. gitu. Lalu kalau untuk pertimbangan terbesarnya pada saat itu tuh apa Kak? Sebenarnya kalau pertimbangan sih aku nggak ada ya, kayak udah pede aja nih pengen gitu, udah Pengen ya. pengen masuk gitu, udah nggak ada pertimbangan apa-apa, dan akhirnya bisa ada jalannya lah gitu. Lalu kira-kira sempat ragu gak sih Kak kalau untuk membandingkan dengan tempat lain gitu? Kalau ragu sih enggak ya, karena emang ya tadi balik lagi di awal emang udah interest banget, udah pengen gitu, dan akhirnya ya udah masuk aja gitu dan jalanin aja, ternyata emang suka juga gitu sama industri ini gitu. Lalu kalau untuk setelah masuknya nih Kak, Nah, ekspektasi Kakak terhadap sisi IT tuh awalnya seperti apa sih? kalau ekspektasi sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana ya. Awalnya emang aku nih kan ke industri kreatif ini emang dari nol gitu. Dan dulu SMA dulu jurusannya IPA, terus sempat kuliah itu di FEB, habis itu pindah ke kreatif kayak Ya loncat-loncat gitu loncat-loncat, kan. bener-bener. Nah habis itu di kreatif ini ya benar-benar dari nol, dan emang awalnya tuh aku gaptek banget cobain industri kreatif dan teknologi kayak gitu-gitulah, digitalisasi. Ternyata seru juga nih, menarik nih untuk dipelajarin, karena emang transisinya tuh udah beda lah sama generasi sekarang gitu kan. Jadi aku ngikutin zaman juga gitu Bener-bener. untuk prospek kedepannya juga. Ternyata seru gitu. Hal baru yang aku pelajarin tuh banyak banget sih di Banyak. digital kreatif media ini gitu. Hmm. Lalu kalau untuk skill atau ilmu Oke. apa sih yang paling terasa manfaatnya sampai sekarang nih Kak Gilang? Dari yang dipelajarin di Society, Iya betul. wah banyak sih. Dari ilmu dan skill tuh banyak banget, banyak banget. Karena yang tadi aku sempat bilang juga, bener nol, aku ini masuk nol gitu, kayak anak bayi gitu kan. Masuk nol, sampai lulus itu banyak banget sih ilmu sama skill yang didapat. Kayak contohnya digital marketing pun juga aku dapat ilmunya kayak gitu. Kayak Hmm. mulai dari customer decision tree, customer behavior, terus branding dan lain-lain tuh aku dapat banyak banget ilmu, dan ternyata itu penting gitu loh di marketing juga, digital marketing juga. Terus juga skill-skill baru yang aku pelajarin kayak mulai dari belajar Photoshop,
Adobe Illustrator dan lain-lain untuk ngedesain, software-software desain, sampai 3D modeling pun juga gue pelajarin gitu. Dan itu ternyata interesting banget sih menurut aku gitu. Itu jadi skill baru buat aku gitu. Bener-bener. Lalu kalau untuk skill yang Kak Gilang pelajarin nih di sisi IT, mulai terasanya di kuliah atau setelah kerja nih Kak Gilang? Kalau terasa skillnya itu justru dari kuliah gitu, dari pertama belajar itu ngerasa kayak, wih punya skill baru nih, kayak ada yang Bener-bener. unlock gitu Iya. skill gitu kan. Kayak misalnya contohnya Photoshop. Dulu tuh aku nggak ngerti Photoshop tuh apa kayak gitu kan. Pas coba-coba Photoshop untuk ngedesain-desain ternyata wah seru juga. Terus nyobain ngedesain-desain apa gitu, ngambil-ngambil dari Pinterest buat referensi. Ternyata aku bisa buat loh, ternyata aku bisa kayak gini loh Iya, gitu kan dari bener. belajar skill itu kayak gitu. Jadi ada batu loncatan ya dari Iya, F&B iya, ke betul. CM malah lebih grow up gitu. Iya, benar, benar, benar. Lalu Kak Gilang, kalau untuk skill yang kita bahas tadi, Yap. sekarang kita beralih nih ke tantangan. Tantangan apa sih yang pernah Kak Gilang hadapin gitu selama belajar dan bagaimana Kak Gilang untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan, kalau tantangan sih dalam hidup pasti ada ya, apalagi tadi kita dari nol gitu, Iya. tantangannya banyak banget. Tapi di situ justru apa ya, yang ngedorong aku ini buat terus belajar gitu. Jadi Benar-benar. kayak, wah aku nggak tahu nih, aku harus cari tahu, aku harus bisa nih kayak gini. Aku kedorong jadinya. Itu sih tantangannya. Walaupun sebenarnya eh awalnya ngerasa kayak susah nih buat belajar hal baru yang kayak gini-gini, ternyata kalau dijalanin dengan sepenuh hati tuh bisa aja gitu. Yang penting serius gitu untuk belajarnya gitu sih. Tantangannya nggak ada yang gimana-gimana sih menurut aku gitu pribadi. Kalau untuk tantangan sendiri itu lebih ke akademik atau ke pribadi nih Kak Gilang? Hmm, pribadi nggak akademik mungkin karena Akademik emang ya? tadi dari nol itu sih. Jadi agak belajar tuh bener dari nol panjang Panjang perjalanannya ya? gitu ya. Kalau untuk kira-kira tantangan akademiknya sendiri, apa sih yang bisa membuat Kak Gilang itu bertahan? Karena serunya itu sih, karena Hmm, yang tadi aku sempat mention juga suka belajar hal baru. Walaupun misalnya aku nggak tahu apa-apa, aku pelajarin hal baru itu seru. Nah itu jadi apa ya? benar-benar. Jadi interesting buat aku sendiri gitu. Oke, lalu untuk setelah lulusnya sendiri nih, Kak Gilang bekerja di bidang apa sih saat ini dan sebagai apa nih? Boleh ceritain dulu ke Oh, oke, para oke, penonton oke, nih. oke. Jadi setelah lulus itu aku sempat kerja dulu gitu kan, kerja di agensi digital marketing lah dan agensi KOL kayak gitu. Terus lambat laun aku sekarang lagi bikin bisnis sama rekan bisnis aku juga, alumni Society juga dari DCM juga. Ya. Aku sekarang lagi bangun bisnis namanya Northverse, itu 360 marketing agency. Situ ada partner aku, ada 2 orang dari alumni DCM juga dan ada 1 orang lagi gitu. Jadi Gitu ya. aku ngerasa kayak dari kuliah nih udah bareng-bareng, ilmunya udah sama, kenapa kita nggak buat sesuatu gitu loh. Widih, kira Jadi tepuk tangan dulu dong. Keren juga ya. kira-kira kita buat sesuatu itu establish 2024, dari 2024 sampai sekarang alhamdulillah kayak gitu. Oke, oke. Lalu untuk job desk utama Kak Gilang saat ini apa nih? Job desk utama karena kita masih ngerintis lah mungkin bisa saling apa ya, saling bantu aja sih sama rekan bisnisnya gitu. Jadi aku nih sebenarnya di Northverse ini aku as a foundernya gitu. Nah aku mungkin job desk utamanya tuh ya nge-maintain semua yang ada di agensi ini gitu sih job desk utamanya. Terus juga navigate juga nanti arahnya mau kemana seperti itu sih. Lalu kalau untuk bidang ini, awalnya itu sudah direncanain apa gimana nih Kak Gilang? Honestly enggak. Oh enggak ya? Iya. Jadi emang pengen bisnis itu, pengen usaha, pengen wirausaha lah. Cuma bidangnya awalnya enggak. Tapi ketika udah kuliah di industri ini, di society ini, aku ngerasa kayak sayang banget kalau nggak dicoba gitu untuk Benar, benar. dimanfaatkan gitu kan. Kita udah belajar ini udah banyak, kita manfaatkan dulu ini dan ternyata works gitu. Aku coba discuss sama partner aku juga yang alumni Society juga, discuss gimana apa yang kita mau buat kayak gini. Akhirnya
ketemu nih, oh kita buat ini. Akhirnya ya udah kita buat note first ini dulu gitu. Nanti matriks yang lainnya nantilah lanjut gitu. Oke Kak Gilang, kita flashback lagi nih ke pertanyaan Oke, siap, sebelumnya siap. tentang pekerjaan ya. Mm-mm. Kira-kira berapa lama sih Kak Gilang waktu yang Kak Gilang butuhkan untuk Mm. mendapatkan pekerjaan utama Kak Gilang? Pekerjaan pertama Iya, atau pekerjaan pertama Kak Gilang. pekerjaan pertama dari lulus? Sebenarnya kalau pekerjaan pertama itu nggak dari lulus kuliah. Dari semenjak aku masih kuliah, aku udah coba kerja freelance as a graphic design, creative design itu udah tuh pertama kali freelance. Untuk pertama kali kerja kontrak lah istilahnya, nggak magang, kontrak itu setelah lulus, mungkin berapa bulan setelah lulus dari CCIT sih. Itu aku coba apply kerja dan alhamdulillah dapet lah gitu. Alhamdulillah ya. Lalu untuk kesulitan terbesarnya apa sih Kak Gilang saat mencari kerja itu? Wah, kesulitan terbesarnya mungkin kalau dari bidang aku ya mungkin ngumpulin portofolio sih yang agak sulit. Jadi aku buat project aku sendiri gitu untuk memperbanyak portofolio aku gitu sih. Ya biar bisa dilirik perusahaan-perusahaan gitu sih. Sempet gak sih Kak Gilang mengalami penolakan gitu dari perusahaan-perusahaan tersebut? Oh pastinya Pasti. dong. Kalau penolakan pastinya ada yang ditolak, yang di ghosting, ada yang ini bukannya sombong, ada yang mungkin overqualified juga ada gitu. Pasti pernah. Pernah ya, Pernah tapi penolakan. kita nggak boleh untuk berhenti berjuang Iya gitu betul. Kalau ya. misalnya berhenti kan nggak tahu apa beruntungnya di mana kan jadi nggak tahu gitu kan. Benar-benar. Lalu kalau untuk seberapa penting sih Kak Gilang peran dari sisi IT-nya dalam membantu Kak Gilang itu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Peran wah penting banget sih karena emang tadi yang sempat aku bilang aku bener-bener dari nol di industri ini gitu dan si Said ini ngebantu banget sih untuk belajar, ngebantu aku buat belajar dari nol gitu. Kayak mulai dari teknisnya, fundamentalnya dan lain-lain itu ngebantu banget sih sampai ke industri kerja nanti gitu. Dan itu banyak hal yang aku pelajarin di CIT itu berguna juga ternyata di pekerjaan. Karena dulu sempat mikirnya kayak mungkin berapa persen sih ilmu yang di kuliahan itu ada di pekerjaan gitu kan. Iya. Ternyata pas aku kerja skill, ilmu itu kepake semua. Hampir semua yang mungkin 80-90% tuh kepake gitu. Kalau untuk programnya atau pengalaman sendiri ada nggak yang Kak Gilang pelajarin gitu misalkan di kelas atau mata pelajaran apa gitu yang sangat membantu di dunia kerja saat ini? Wah, Sangat membantu. Dulu tuh ada mata kuliah namanya critical thinking. Itu benar-benar ngebantu aku banget untuk bisa berpikir secara kritis sama itu. Terus kedua, mungkin mata kuliah teknis yang kayak misalnya digital imaging, 3D modeling kayak gitu. Itu ngebantu banget di kerjaan karena ya secara teknis udah pasti ngebantu lah gitu kan skillnya aku gitu. Itu sih. kalau untuk networking sendiri dari sisi IT itu berpengaruh nggak sih Kak Gilang? Oh Kira-kira? pengaruh banget. Nah sekarang aku build bisnis itu bareng dari teman-teman society juga gitu, rekan kampus juga gitu. Jadi rekan bisnis gitu, dari teman kuliah jadi rekan bisnis gitu. Keren Sangat ya berarti berpengaruh ya. sih. Lalu kalau untuk materi yang dipelajari di sisi IT-nya sendiri, saat ini relevan nggak nih Kak Gilang? Relevan banget sih. Itu yang tadi dia sempat bilang juga itu apa yang aku pelajarin di sisi IT semuanya hampir semuanya tuh berguna di pekerjaan aku sekarang gitu. Iya, iya. Lalu kalau untuk hal yang baru, ada nggak sih maksudnya hal baru yang Kak Gilang pelajari gitu setelah masuk kerja? Hal baru setelah masuk kerja. Iya, yang dipelajari. Banyak juga setelah masuk kerja. Mungkin eh dulu sebelum kerja kan ngerasa eh ya ini nggak inilah namanya mahasiswa kan. Kadang tugas itu masih bisa ngaret-ngaret. Sedangkan kalau kerjaan itu kan deadline sekarang ya harus sekarang gitu kan. Jadi belajar untuk time management dengan baik sih saat udah kerja gitu. Berarti kalau sekarang itu lebih ke time is money. Jadi Betul. beda gitu Harus kita bisa menghargai pemikiran waktu. pas saat mahasiswa sama pas kerja Iya, gitu ya. pas saat kerja sih. Oke, terakhir nih Kak Gilang, boleh nggak sih Kak Gilang itu kasih pesan ke untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk belajar di sisi IT, boleh Kak Gilang? Oke. Mungkin kalau pesannya gini,
kalau kalian udah yakin, udah mantep sama hati kalian, udah milih CCIT, lanjutin aja. Untuk masalah takut nggak ngerti atau apa, udah jalanin aja. Aku pun juga awalnya pas masuk CCIT itu agak sedikit skeptis karena skill aku gitu, knowledge aku yang bener-bener nol gitu kan. Wah bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Ternyata pas udah dijalanin, bisa ternyata gitu kan. Dan emang ngebantu banget dari dosennya, temen-temennya, semuanya. Itu ngebantu banget sih untuk belajar gitu. Kira-kira apa sih Kak Gilang yang harus dipersiapkan sebelum masuk? Yang harus dipersiapkan, mental mungkin kali ya. Mental gitu Mental, ya. mental mau belajar, mental mau cari tahu itu penting banget sih. Gitu. Menurut Kak Gilang, yang cocok belajar di sisa itu yang kayak gimana nih? Cocok belajar di CCIT. Iya. Mungkin semuanya cocok kali ya kalau nggak ada spesifikasi kayak gimana. Asal yang penting ada kemauan. Kemauan itu penting banget sih menurut aku gitu. Walau kalau kita ngelakuin sesuatu secara terpaksa itu nggak nggak enak gitu rasanya. Tapi kalau udah kemauan dalam diri sendiri itu ngejalanin itu enak banget gitu. Yang penting kemauan sih gitu. Gitu. Nah, jadi gitu guys ya. Jadi kita bisa mencerna pesan langsung dari pengalaman yang nyata dari Kak Gilang sendiri ya. Tapi nggak kerasa nih untuk sebenarnya masih banyak nih pertanyaan tapi kita mau habis aja nih. Jadi teman-teman segitu ya untuk pesan-pesannya dari Kak Gilangnya sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya dan sharing yang sudah diberikan ya Kak Gilang. Terima kasih. Semoga pengalaman ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan langkah ke depan. Oke, aku Indah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.